Sultan amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Hidayah, para penasehat sekalian, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur nikmat alhamdulillah di waktu subuh ini, di hari subuh hari Ahad terakhir di tahun 1442 Hijriah. Jadi ini hari Ahad atau hari Minggu terakhir, karena besok sudah hari Senin sorenya sudah masuk 1 Muharram 1443 Hijriah gitu. Ya, makasih. Enggak, silakan. Di hari Ahad terakhir ini Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ayo, silakan. Memberikan kesempatan kepada kita berupa panjang umur, sehat wal afiat gitu, dikasih kecukupan ya, rezekinya cukup, bantuan berasnya sampai oh belum, oh ada yang belum ya, oh belum, ya Allah, mudah-mudahan nanti diganti dari tempat yang lain, amin gitu ya. Ya kita namanya rezeki kan kita nggak tahu gitu ya. Gitu, kita rezeki nggak tahu, yang penting Allah kasih wasilah, kita nggak paham gitu. Mari dengan kita beristighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wa inayatika wa inayatika maghfiratika lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti thahirin wa ila hadrati musannifat wa ila hadratin syaikhan ya anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذاكر جيران بذي سلامي مجزد معا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan lanjutkan dari tafsir surat Al-Hujurat dari At-Tafsir Al-Munir li Syekh Ustaz Dr. Wahba Az-Zuhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ulang lagi pada ayat kedua ya. Pada ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Apal enggak Pak? Enggak. Apal Bu? Enggak gitu. Teman kita lihat nanti surah Al-Hujurat ayat kedua. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi surat Al-Hujurat ini surat adab, surat akhlak. Jadi ada 5 pilar yang kemarin saya sampaikan itu yang menurut ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum. Ini saya ngulang ini karena udah 2 minggu yang lalu gitu. Khawatir lu. Jangan pernah kalian mengangkat, meninggikan, mengeraskan suara kalian. Fauqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi. Jadi jelas-jelas itu. Ayya ayyuhal mu'minuna billahi wa rasulihi, artinya hai orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, idza taqallamtum ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berbincang-bincang, berbicara kan gitu ya, matur, ngobrol kan gitu ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tarfa'u aswatakum fawqa sautihi, jangan pernah kalian meninggikan aswatakum, suara-suara kalian, fawqa sautihi, di atas suaranya Nabi. Jadi tidak boleh, larangan. Jadi hukumnya haram, dosa besar. Karena ini larangan. La tarfa'u itu apa? Fi'lun nahyi, kata kerja larangan gitu. Nah, al aslu fil amri lil haram gitu kan gitu. Jadi nggak boleh kita. Nah, li'anna, karena sesungguhnya raf'as sauti, mengangkat, meninggikan suara itu kepada siapa saja sebenarnya, itu ya dulu menunjukkan ala qillatil ihtisyami,
wa tarkil ihtirami gitu. Kalau kita, karena sesungguhnya ketika mengangkat suara tersebut di hadapan orang lain gitu, itu menunjukkan qillatil ihtisyami, sedikitnya rasa malu, nggak ada respect gitu. Nah, wa tarkil ihtirami, dan meninggalkan rasa hormat. Nih, Pak Andi dulu waktu masih aktif, kalau di atas ada pejabat gimana Pak ya? Wah, gitu ya. Gitu kan ya. Kayaknya bagaimana gitu ya. Nah, Rasulullah itu bukan pejabat lagi, beliau itu pemimpin. Ya pemimpin umat Islam, ya negara dan yang lainnya, dunia akhirat. Gitu. Pemimpin seluruh makhluk. Ya malaikatnya, ya jinnya, dan yang enggak kelihatan itu semuanya pemimpinnya Rasul. Nah, itu. Wa khafdus sauti wa adamu raf'ihi minat ta'zimi wat tawqir. Dan merendahkan suara, wa adamu raf'ihi, dan tidak meninggikannya, itu minat ta'zimi wat tawqir, itu termasuk daripada pentakziman, pemuliaan, wat tawqir, dan penghormatan, pengagungan. Wa hadza adabun tsanin, dan inilah adab yang kedua, adaballahu ta'ala bihil mu'minina, yang telah Allah ajarkan al-mu'minina terhadap orang-orang yang beriman, gitu ya. Wa huwa adabun mahmudun, dan ini adalah adab yang sangat terpuji, ma'akullin nasi aidon, yang apabila diaplikasikan terhadap orang lain juga sama, gitu, bukan hanya terhadap nabi. Jadi nggak boleh tuh, gitu. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang pernah saya sampaikan kemarin itu saya ulangi lagi. Qala al-Qadi Abu Bakrin Ibnul Arabi. Ini ya. Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi itu pernah menyampaikan tentang ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hormatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati, mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayitan, dalam keadaan mayit, maksudnya telah wafat, telah meninggal, layaknya sekarang. Nabi kan udah nggak ada kan, gitu. Nabi telah tiada, sudah lama, ribuan tahun namanya, ada di Madinah, di Masjid Nabawi, kan gitu kan ya. Mudah-mudahan kita sampai ke sana, gitu. Mudah-mudahan kan gitu ya, yang sudah sampai gitu balik lagi kemana, gitu. Nah, itu menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mayitan, dalam keadaan mayit, sudah meninggal, itu kahurmatihi hayyan, seperti layaknya menghormati beliau hayyan, dalam keadaan hidup. Sama aja. Jadi begitu, kan gitu ya. Walaupun memang ada yang terlalu mubalaghah, ada yang terlalu hiperbola, terlalu gitu, sampai gitu kan gitu. Nah, ini ya kita menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Makanya orang kalau kita sampai di sana, yang pernah saya sampaikan kemarin itu ya, sampai kita, nah, langsung kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, gitu. Terus ada juga sampaikan salam saya, ada yang pergi haji, ada yang pergi umrah, tolong sampaikan, misalkan nanti besok Pak Andi pergi ke Mekah, ke Madinah, baik melaksanakan haji atau umrah, Pak Andi tolong titip salam kepada Rasulullah dari jamaah Al-Hidayah, kan gitu ya. Itu gitu salawat. Rasulullah itu hakikatnya nggak mati, paham, tahu. Makanya kan ada hadis yang pernah disampaikan gitu dalam Musnad Ahmad, itu kan disampaikan, inna a'malakum, yang pernah saya sampaikan, tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum fi kuburihim.
Inna a'malakum, sesungguhnya seluruh perbuatan kalian itu tu'rudu, senantiasa diperlihatkan, dipamerin, dijembreng, ala aqaribikum, atas kerabat kalian, wa asyairikum, dan atas keluarga kalian, fi kuburihim, di alam barzakhnya. Jadi keluarga kita, kerabat kita yang telah meninggal melihat kita, bagaimana gerak-gerik kita 24 jam, baik itu perbuatan yang sesuai dengan syariat maupun perbuatan yang berlawanan dengan syariat. Ternyata kita itu diperhatikan, ditonton. Kita ini ditonton sama kakek kita, sama guru kita, sama ibu kita, sama ayah kita yang telah tiada. Oh, mana ya? Oh, tuh Mang Opik diliatin. Oh iya, diliatin sama ayahnya, sama ibunya, Mama Ita ngaji, alhamdulillah. Wa in kana khairan, kalau memang perbuatan amalnya yang dilakukan oleh anaknya, oleh muridnya, oleh saudaranya, oleh kakaknya, oleh adiknya, itu baik, gitu ya, di atas permukaan bumi ini, istabsyaru, senang. Apa senang? Apa Pak Rosid? Senang. Oh, lebih daripada senang. Nek caranya Madura apa Pak Rosid ya? Gitu kan? Senangnya luar biasa. Karena kenapa? Alhamdulillah. Karena apa? Orang yang telah mati yang tahu tentang hatta zurtumul maqabir, tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakikatnya yakin orang yang telah meninggal. Kalau orang yang masih hidup, kita belum paham sejauh mana dia diberikan pengetahuan, walaupun ada orang-orang pilihan, tetapi orang yang mati udah jelas. Nah, dalam keterangan hadis dalam Musnad Ahmad itu begitu, kata Rasulullah. Wa in kana khairan, kalau kita melakukan amal-amal baik, salat kita laksanakan, kan gitu ya. Enggak kita tinggal, enggak senang sama korupsi, enggak mengambil hak orang lain, enggak dzalimi orang lain, baik terhadap anak keluarga, anak istri, memenuhi haknya, baik maslahat terhadap tetangga. Nah gitu, istabsyaru, maka senang tuh ahli kubur. Kalau emang kita sayang terhadap keluarga kita, ketahuilah bahwasanya gerak-gerik kita ini diketahui, dilihat. Besok kita pasti meninggal nggak? Mati nggak? Ketemu nggak? Ketemu. Jang, kenapa? Kan ane udah dikasih tahu ngaji, kan gitu ya. Bagi yang meninggalkan sholatannya. Wa in kana ghaira dzalika, kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik, maksiat, sholat tidak pernah dilakukan dengan banyak alasan. Kan ada istilah orang yang gitu, sholat mah pengen tapi kaki berat, geret aja kalau gitu kan ya. Nah ini ya begitu. Nah gitu, senengnya zalim terhadap orang lain, senengnya menyakiti hati orang lain. Maka ahli kubur ini sedih, pengen ngebilanginnya susah, udah beda alam, kan gitu. Sedih, ya Allah, gue tahu kalau ngelakuin begitu nanti nih adabnya susah kita di alam barzah, jangan gitu. Sampai-sampai sampai ahli kubur itu berdoa. Ini dalam Musnad Ahmad. Allahumma la tumidhum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan dulu tuh anak saya yang masih hidup di atas permukaan. Jangan. Hatta tahdiyahum, sampai engkau membimbing mereka, memberikan petunjuk kepada mereka.
kama hadaitana sebagai enggak boleh. Nah gitu. Ai wa idza kallamtumuhu fa khatibuhu bis sakinati wal waqar. Artinya wa idza kallamtumuhu, apabila kalian berbicara dengan Rasul, fa khatibuhu, maka hadapilah, berbincanglah bis sakinati wal waqar, dengan tenang wal waqar dan sopan. Ngadepin guru, ngadepin orang tua, ngadepin orang kita anggap lebih tua. Jangan bicara sampai selekeh. Kita jalan nggak boleh. Duduk dulu, assalamualaikum. Ada nih penasehat, ada Pak Andi, apa nih, ada ayah, syukur, assalamualaikum ya, assalamualaikum Pak Andi. Duduk, mohon maaf, mohon izin, minta waktunya. Nah gitu. Sama orang tua sama. Teriak-teriak gitu. Ya enggak boleh. Ini mengajarkan, menunjukkan kepada kita gitu ya, bagaimana cara kita mendidik terhadap anak. Itu begitu. Nah, anak sekarang gimana kalau dibilangin? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Karena kenapa anak sekarang dikasih taunya begitu? Karena contohnya juga alhamdulillah. Siapa yang nyontohin? Ya internal keluarga, ya eksternal keluarga. Nah disinilah kita perlu membentuk internal keluarga yang Islami dan eksternal keluarga yang Islami. Yang kemarin dikasih tahu itu 5 pilar itu. Ingat nggak kemarin yang saya tulis di sini? Lupa. Ya udah. Wah, memang paling jujur. Kan gitu ya. Gitu. Khilafan lima ta'tadunahu minal jahri bil qawli dairi bainakum. Khilafan, berlawanan gitu. Ta'tadunahu lima ta'tadahu, dengan apa-apa yang biasa kalian lakukan. Minal jahri, apa yang biasa kalian lakukan? Minal jahri, daripada keras, bil qauli, ketika bicara. Kalau suaranya bicara nggak keras kayaknya bagaimana? Nggak boleh begitu. Jangan, pelanin, gitu ya. Kecuali memang dalam situasi kondisi yang memang kita perlu keras. Repotnya kalau bicara sama orang yang rada-rada pendengarannya rada. Gitu ya Bu ya? Enggak. Gitu ya. Gitu. Serba salah apa serba benar? Serba benar kan. Gitu. Ada iri bainakum yang memang telah berlaku di antara kalian. Nah, di sini dikasih tahu oleh mufassir. Wala taqulu, jangan kalian pernah menyampaikan ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa ya Ahmad, jangan pernah kalian berkata Ahmad kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Walakin ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tauqiran lahu, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, pengagungan terhadap Rasulullah. Wa taqdiran li muhimmatihi wa risalatihi allati yuballighukum biha fi sukunin wa hudu'in wa adam, gitu. Dan sebagai takdir li muhimmatihi, urgensinya kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa risalatihi, dan sebagai bentuk kerasulan. Oh, dia sebagai Rasulullah, sebagai Nabi Allah, ya Nabi ya Allah. Beliau sebagai Rasulullah, ya Rasulullah, gitu. Jangan ya Muhammad. Ini telah terjadi pada zaman sahabat. Ada sebagian sahabat yang memang memanggil Rasulullah itu dengan langsung namanya Nabi, ya Muhammad. Nah gitu. Akhirnya diingatkan oleh ayat ini, wala tajaharu bil qauli. Salah satunya itu seperti itu. Seperti layaknya kita di Indonesia, gitu kan?
terhadap yang tua kita memanggil dengan bapak. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Kira kita begitu. Terhadap yang tua kita manggil ibu. Kan gitu. Ada nenek-nenek udah tua usia 70 tahun kita masih nyebut teteh. Kira-kira pantas nggak? Itu penempatan yang pas gitu ya. Penempatan yang pas gitu. Ada. Jadi itu begitu. Jadi begitu gitu. Kenapa? Jangan pernah kalian berkata yang keras, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ini terusan nih ayatnya. Antahbatu akan menjadi hilang, akan menjadi habis, akan menjadi hilang, habis, merosot, rugi. A'malukum, amal-amal, pahala-pahala yang telah kalian lakukan, yang telah kalian laksanakan, dari puasanya, dari zakatnya, dari sholatnya. Banyak kan amal kita, pahala kita gitu. Nah, pahala kita ini akan habis, akan hilang. Sedekah kita akan hilang, disebabkan karena kita songong di hadapan Nabi, dikarenakan kita tidak punya adab di hadapan Nabi, cara manggilnya, cara bersuara lirih. Itu begitu. Itu sampai begitu tuh kita diajarin adab tuh. Gitu. Wa antum la tash'urun, kata Allah diingetin, sedangkan kalian la tash'urun, tidak ngeh. Apa tidak ngeh? Enggak ngeh. Enggak sadar, enggak merasakan kalau apa? Kalau perbuatannya tersebut ternyata mengikis akan pahala-pahala amal ibadah yang telah dia lakukan. Bahaya enggak? Ngerasa amalnya udah banyak, ngerasa sholatnya sudah banyak, toh wajibnya, toh sunnahnya, merasa puasanya sudah banyak, toh ya wajibnya, toh sunnahnya, merasa sedekahnya sudah banyak, besok di yaumul qiyamah tahu-tahu dilihat kok tabungannya bukan tipis lagi tapi teko. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena songong sama Rasul. Gitu. Kita nih, makanya kalau orang yang betul-betul kangen ke Rasul, ishtadda sauquhu ila Rasul, betul-betul kangen, rindu ke Rasul, pasti saya sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini, pasti dia akan ketemu sama Rasul, baik di mimpinya. Itu pasti. Insya Allah kasih kesempatan itu. Seenggak-enggaknya mudah-mudahan ketika meninggal dia dijemput oleh Rasul. Itu begitu. Apa nggak mungkin? Banyak hal yang mungkin. Gitu ya. Berarti bagi kita yang memang belum pernah mimpi dengan Rasul, kan gitu ya, introspeksi lagi sejauh mana kekangenan saya, kerinduan saya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah itu telah saya jalankan secara baik. Landasannya apa? Karena mata manusia, apa karena mata Rasul dan Allah? Itu gitu. Ini gitu ya. Nah, innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Lanjutin aja. Sesungguhnya orang-orang yang memang yaghudduna aswatahum, menahan aswatahum, suara mereka. Orang yang menahan suara mereka di hadapan Rasul, di hadapan orang yang lebih tua, di hadapan para guru, di hadapan para habaib sebagai dzurriyyahnya Rasul. Walaupun kesel tuh habaibnya memang nggak melakukan hal yang
baik. Kan ada juga yang begitu kan? Tapi kita tahan puasa kita ini. Inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Merekalah orang-orang imtahanallah ay tahharallah ay naqqahallah. Orang-orang yang Allah bersihkan, Allah sucikan qulubahum, hati mereka, littaqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa nahan mulutnya, orang yang bisa nahan sikapnya, sekesel apapun tapi mukanya masih senyum, segatel apapun pengen ngomong tapi masih bisa ditahan, itu orang yang Allah bersihkan, Allah sucikan qulubahum, hatinya, litakwa, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya mereka lahum maghfiratun wa ajrun azim, lahum, bagi mereka, maghfiratun, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun azim, dan pahala yang sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo barangkali ada yang bertanya sebelum ditutup, silahkan.